Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Wahai Nabi Muhammad, kami salam padamu, salawat salam kami di setiap hari kami. Sarmada jamalallah fi husnil kainati, ya syahidanan nabi, ayyid nabi syafa'ah. Selamanya ya keindahan Allah, setiap kebaikan semesta. Wahai Nabi penyaksi kami, kuatkan kami dengan syafaat. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abada ma'an nabi. Kebaikan hidup kami selamanya bersama Nabi, menghilangkan segala kesusahan selamanya bersama Nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya muhubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Wahai cinta kami, wahai cinta kami, wahai cinta kami, hadirlah dalam hidup kami. Kami berharap untuk dicinta selamanya. Syukron ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukron ya Khalilallah fi kulli khairika. Terima kasih ya Rasulullah di setiap ridhamu. Terima kasih wahai kekasih Allah di setiap kebaikanmu. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayyamina. Sarmada jamalallah fi husnil kainati, ya syahidanan nabi, ayyid nabi syafa'ah. Ya Sayyidah, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayyamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abada ma'an nabi. Ya Sayyidah, assalamu alaika, assalatu wassalam
Ya hubbana ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada ya sayyida. Assalamu alaika as-salatu wassalam fi kulli. Syukran ya Rasulullah fi kulli ridhoika. Syukran ya Khalilallah kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad as-salatu wassalam ayyamina. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengangkat derajat kita, derajat anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mencurahkan kasih sayang dan pertolongannya setiap detik dan saat hidup kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberuntungan yang banyak, berkah dan kasih sayang dalam hidup ini sampai kepada kematian kita, sesudah kematian kita, pada barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita agama itu dia makin iman tuh makin puncak itu imannya bahalus lah, yalah, meruncing kayak piramid tuh. Nah, maksudnya ilmu agama itu makin tinggi, itu makin makna dalam makna ada makna lagi, dalam makna makin kecilnya, halus makin tidak terlihat. Tapi bila kita kau memahami bagian dari keagamaan itu, kita itu sudah sebenarnya cerdas, sudah sangat cerdas. Karena ilmu yang lain umumnya kelihatan. Ilmu dunia tuh kelihatan nggak? Ada ilmu betukangan kelihatan nggak? Kelihatan. Perot aja kelihatan, ilmu tukang tuh iyalah. Bila perot toh sepeda bekas bertabrakan benjot kelihatan nggak? Ada kelihatan. Wah, ini benjot sepeda nih Jar, paksa kita baiki, iyalah. Itu dunia. Karena itu ilmu kasaran, menggambar sulit lah itu. Tidak, karena kelihatan. Mulai nang pina kelihatan non kada, mulai ilmu matematika 2 tambah 2 berapa? 4 ya. 5 kali 5 berapa aja? Iyalah, mau pikir aja sudah, no menghitung. Oh 25 aja. Ya kelak 100.000 10%-nya berapa? Oh, mana ngalipan aja berhitung aja lagi, hitung pakai rumus ya lah. Nah, jadi ilmu matematika tuh sudah mulai sulit. Sama orang menembak buntut tuh pindah sulit juga kalah aja. Iyalah. No, mikirakan di Mbak di dalam beca lah. Oh, pindah mesti menghitung. Padahal tuh nang berhitung tuh biasanya nggak tapi sekolah kan tapi lulus juga Pak. Pindah mesti menghitung wimat ya lah. Karena mulai sudah abstrak dia. Mulai. Nah, agama bayangkan lebih abstrak lagi dari itu. Allah Ta'ala melihat lah Bian, kada. Nabi Muhammad melihat lah Bian, kada. Tapi Bian disuruh diyakini. Malaikat Bian melihat lah. Hah? Ada kan yang melihat malaikat? Adakah? Kada ada juga. Tapi kita disuruh meyakini. Yaumul akhir, hari akhirat kelihatan lah. Hah?
kada kelihatan. Kode dan kodar makin nyai perlu ilmu, kelihatan lah, nggak kelihatan. Apa yang kelihatan? Kitab suci Al-Quran. Lawan Taurat melihat lebihan, kada jua. Lawan Injil kada jua, lawan Enggel iya tahu melihat. Oh iyalah kada melihat lah. Jabur bang, makin nyai tahu. Jangan nih kitab nang 3 tuh gurai nang Al-Quran aja di rumah kada terlihat ulun di wadah ulun guru aja. Kenapa lo? Ya itu kada inget terus nukar Al-Quran ulun guru aja. Kenapa jadi kada mau nukar anu lo kamu Al-Quran? Ulun guru aja kada bisa juga membaca, jadi koler juga ulun menyimpan di rumah aja. Nah, berarti kada terlihat juga Al-Quran lah. Andaikan terlihat ada Al-Quran itu, tapi maknanya ya lah, maknanya sering kali kita tidak paham. Maka memahami agama itu, orang bisa memahami agama itu orang cerdas. Orang yang suka kepada agama itu nangkai pian ini cerdas semuaan. Makanya patut pian itu dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena merenungkan sesuatu yang gaibah yang Allah wujudkan dalam dirinya, sehingga pian ingin mengenali Allah Azza wa Jalla. Itulah kehormatan bagi pian nanti di akhirat. Itulah kalimat dalam sembahyang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Nah bingung Nabi di Isra Mi'raj apa yang dibaca? Dibisiki Jibril karena bila nyebut tamu lawan Tuhan, baca ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Kehormatan itu hanya pada diri Allah. Oh senang Allah, wah ini paham hamba yang mengerti lawan Tuhan. Lalu dijawab oleh Tuhan, assalamualaikum ya ayuhan nabi. Nah selamat sempurna. Jadi kita ini lamunnya hendak sempurna, hendak selamat dunia akhirat, diberi salam oleh Allah Azza wa Jalla, diberi salam oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sembahyang, kita dalam hidup selalu belajaran kayak ini. Bulan puasa kita masih juga belajaran supaya Allah memberikan salam kepada diri kita. Nggak pengantarnya aja lah. Nah itu betul dalam betul gaib, pengertian seperti itu. Ujar Syekh, wa Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini sangat tegas sekali di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 23. Maka hanya kepada Allah lah seseorang itu bertawakal kepada Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi ini ada memiliki syarat kalimat ini, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Selama ini kita ini bertawakal, ada kah hidup? Iyalah, aneh gelak ayat nih. Selama ini kita bertawakal kah? Tidak kah? Ternyata kita ini seringkali hidup ini tidak bertawakal. Apa arti tawakal? Mewakilkan diri kita kepada Allah. Kita hanya bertawakal pada saat-saat tertentu aja. Contoh, dihadang orang di muka jalan, iyalah. Atau kita takut terhadap sesuatu, iyalah. Takut karena apa? Misalnya kita takut ada polisi razia kendaraan kita SIM tidak ada, STNK tidak ada, iyalah, takut kita, mantas kita, iyalah. Lalu kita bacaan lah. Apa guru bacaannya? Guru bismillahirrahmanirrahim jar Allah la haula wala quwata illa billah. Pas waktu ada polisi aja bertawakal. Jadi hikmah juga ada polisi tuh. Ya kelak, kalau ada polisi bisa kada bertawakal kita nih. Iyalah. Kalau orang Tamban pas beperi lah, waktu berbuat bukan bertawakal lagi, tapi begitu ada apa nih gelombang, anu nih, goyang anu nih peri nih, lalu bacaannya Bismillah, Allahumma sholli ala Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tawakal.
Kalau ibu-ibu mana ada tawakal, paling kecuali ibu-ibu nih laki pindah anak babini pulang nanya pindah betawakal kuat ibu-ibu nih. Ya kalau pula. Iyalah, Bu. No, pindah bacaan no, kuat bacaan bingku tasbih terus no. Tawakal banon Tuhan, mudahan jangan ya Allah laki ini babini jangan. Nah, jadi bagus jangan misi laki pindah anak babini itu bagus juga. Salah pula. Salah lah. Jadi bertawakal terus menerus. Nah, maksudnya nih lah. Maksudnya supaya masalah itu jangan datang, baik bertawakal dulu terus menerus. Bertawakal terus. Oke, apa caranya? Wakilakan terus lawan Tuhan. Caranya nang kayak apa? Ambil bacaan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kalimatnya bermakna kita baca nyaman, atau nang dalam hadis tadi itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah di setiap kehidupan kita, apa aja kemana aja. Atau bayangkan kita takutan, kita kekhawatiran kita kalau diri kita dicampakkan dalam api neraka, bacaan terus kita hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada penyakit hendak datang pada orang, kenapa jadi datang? Ini kurang bertawakal hidupnya nih, didatangkan Tuhan penyakit kepadanya. Tapi nang sibi tadi karena sudah bacaan non Tuhan baduhulu bertawakal hasbi Allah wa ni'mal wakil, sering dibacanya hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibacanya sebagai ucapan tawakal, penyakit itu kada jadi datang. Jar malaikat penjaga gawang, malaikat kita ini ada lebih 20 orang yang menjaga kita. Kadusakin datang ke sini, ya malaikat datang, malaikat yang lain membawa penyakit kan, ndak usahin datang sini. Kenapa? Jarang. Orangnya sudah bertawakal kepada Allah. Ibu-ibu datang malaikat, anak membisikin nang laki, anak kawin aja. Tapi karena ibu-ibunya sudah bertawakal kepada Allah, berdulu sedia payung sebelum hujan. Nang laki lalu jadi aman-amannya, baik kada gelisah. Nah, yalah, nya kayak itu boy. Bila pian bertawakal Allah, laki pian damai hati. Yalah. Nah, karena Allah meletakkan pada jiwa orang-orang yang beriman bertakwa itu cahaya di dalam dirinya. Nah, cahaya itulah yang memberi ketenangan dalam rumah tangga. Nah, itu dalam hidup. Jadi kita kayak apa memasang tawakal ini? Tawakal hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wakil itu artinya tawakal. Tawakal itu artinya berwakil kepada Allah. Sudah ya, aku aja bertawakal dengan Allah. Pagi tadi diulangi, pagi sekali, karena habis sembahyang ucapkan sebelum apa? Sebelum bergerak tubuh, setelah akhir dari amalan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Paling kada 5 kali sehari menyatakan kita wakilkan. Bayangkan, tapi mengucap tuh jangan diucap aja. Bayangkan semuanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau ucapan Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambil berucap itu, bayangkan segala hal kita. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, keingatan kita, gawean kita menggojek misalnya, mudahan rezeki banyak ya Allah, Engkau yang menentukan rezeki hamba ya Allah. Hamba ini kisah-kisahnya yang menggojek, tapi yang memberi itu hanya Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah dihitung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ulangi pulang sambil bayangan mau ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Nah, diulang-ulang. Kalau ibu takutan suaminya kawin lagi, bismillahirrahmanirrahim. Mudahan laki ulun ya Allah kada kawin ya Allah. Nya lapah banar ya Allah. Ulun seikung nikin ngali mau ngkosi ulun, apalagi mau ngkosi orang banyak ya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak itu semuanya apa yang dibayangkan sudah selesai. Johor, asar kena itu pulang, akhir dari bacaan-bacaan kita gawi pulang. Insya Allah kita termasuk orang-orang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mustabah Salatan taziduni biha rizqa wal gina. Ulangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Mustabah Salatan taziduni biha rizqa wal gina. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad yang istimewa, suatu salawat yang mendatangkan kepadaku rezeki dan kekayaan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mustabah Salatan taziduni biha rizqa wal gina. Basisir-sisir sungai Bajukung, bacari rajaki nang banyak untung nang diberkahi. Allahumma ala Sayyidina Muhammadinil Mustabah Salatan taziduni biha